Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Adnan Saputra dengan NIM 400305256500054 dari program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan bagaimana caranya membuat sebuah kontur dengan data survei di Google Earth menggunakan Civil 3D. Jadi alat ataupun software yang diperlukan antara lain yang pertama adalah Civil 3D, yang kedua adalah spreadsheet, Excel ataupun notes, yang ketiga adalah GPS visualizer, yang terakhir adalah Google Earth Pro. Jadi tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, langkah pertama dari pembuatan kontur kali ini menggunakan data Google Earth adalah yang pastinya kita harus menentukan dulu area mana yang ingin kita buat konturnya. Jadi di sini saya mengambil yaitu Gunung Andong karena gunung ini termasuk gunung yang tidak terlalu besar dan juga tentunya berelevasi ya teman-teman, memiliki elevasi. Karena semakin berelevasi nanti untuk konturnya semakin kelihatan seperti itu teman-teman. Setelah kita menentukan area atau wilayah untuk pembuatan konturnya, yang berikutnya kita langsung saja membuat dengan langkah berikut teman-teman, yaitu kita klik bagian sini, add path, lalu kita namain saja teman-teman, misal data Gunung Andong, terus kita geser ke sini, lalu kita langsung aja buat di sini teman-teman. Dengan cara klik saja, klik. Kita membuat dua teman-teman. Jadi sini kan samping sini, samping sini. Kita membuat putar seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman, maka langkah berikutnya kita rangkap ke arah ini kan kita ke samping sini. Nah, habis itu kita tarik garis ke sini, ke atas sini, guys. Oke, langsung saja. Oke, seperti ini teman-teman jadinya. Jadi kita rangkap dua seperti ini. Jadi semakin banyak titik-titiknya, nanti hasil konturnya maka akan semakin detail, teman-teman. Semakin smooth lah intinya. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita klik OK di sini. Nah, maka jadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah, nah setelah seperti ini teman-teman, di sini terlihat bahwasanya ada uh, data yang kita namakan tadi, yaitu data Gunung Andong. Nah, setelah itu kita klik kanan saja, terus kita save flash as, kita save. Nah, di sini teman-teman, misal project Gunung Andong di sini, Gunung Andong ini kita save. Nah, setelah itu kita masuk ke Google teman-teman, kita cari yaitu GPS Visualizer output. Nah, langsung aja kita masuk di sini. Terus setelah kita masuk seperti ini, langsung kita menuju ke convert a file. Langsung di sini teman-teman, convert a file. Langsung kita klik saja. Oke, setelah klik seperti ini, kita klik choose file. Langsung kita pilih filenya yang tadi. Nah, kita cari filenya tadi teman-teman. Nah, setelah kita pilih seperti ini datanya, yang kita harus cek kembali adalah yang pertama ini harus plain text teman-teman. Setelah itu ini tab, terus ini metrik. Nah,
game elevation datanya ini kita ubah ke base available source. Terus kita langsung aja ke bawah dan ini out UTM koordinat kita klik yes. Nah, jadi seperti ini settingannya teman-teman untuk sebelum kita convert, sebelum kita klik convert ini. Nah, setelah itu langsung aja kita klik convert dan kita tunggu. Nah, setelah seperti ini teman-teman, langsung aja kita di sini udah ada type, latitude, longitude, UTM zone, string, northing, altitude, dan lain-lain. Nah, jadi langsung aja kita setelah seperti ini tampilannya kita langsung klik di sini download. Nah, kita tunggu dulu dan ini sudah langsung download teman-teman di sini ya. Nah, langsung buka aja. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, langsung aja kita pergi ke spreadsheet. Langsung aja kita ke spreadsheet. Nah, di sini teman-teman, data yang kita peroleh tadi dari GPS Visualizer itu kita Ctrl A, kita Ctrl C, terus kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini teman-teman, data yang kita gunakan itu adalah yang esting, northing, dan altitude. Selain itu kita bisa hapus. Ini kita hapus sampai bawah. Ini, terus ini juga kita hapus. Nah, di sini kita rapikan ke kiri. Nah, nah, sudah seperti ini. Terus langsung aja kita klik file, terus kita klik download, terus kita pilih yang CSV teman-teman, yang ini. Oke, kita klik. Nah, udah ini CSV. Atau enggak, cara kalian teman-teman, kalian bisa seperti ini, ikuti langkah-langkahku. Ini kita geser dulu, bentar, sorry. Ini Ctrl A, Ctrl X, kita geser dulu sini. Nah, seperti ini. Terus di sini kita kasih penomoran. Soalnya kalau semisal CSV itu kadang-kadang error, teman-teman. Nah, setelah diberi penomoran seperti ini, langkah selanjutnya kita Ctrl A lagi, Ctrl C, terus kita masuk ke Notes, Notepad maksudku. Langsung aja kita Ctrl V. Nah, langsung aja kita save as, langsung kita namain bebas, misal data Gunung Andong. Nah, di sini tipe filenya itu txt. Aja kita simpan ke folder kita bebas. Kalau aku nyimpannya di sini di iot project ini. Nah, setelah itu kita buka yang civil 3D teman-teman. Oke, setelah masuk ke civil 3D ini ya teman-teman, langkah pertama kita setting dulu yaitu edit drawing setting. Kita klik. Nah, kita setting di sini dulu teman-teman karena kita harus menentukan wilayahnya. Nah, di sini tuh kita pilih WGS 84 datum, UTM WGS 84 datum. Terus di sini seperti ini teman-teman buat presetnya atau apa settingannya. Terus setelah itu di sini kita pilih yang 49 South. Kenapa 49 South? Karena di sini teman-teman. Karena di kita karena wilayah itu di Jawa Tengah dan berdekatan dengan Semarang, itu pembagiannya di sini 49S di sini teman-teman. Makanya dia karena di Magelang, Semarang maupun sejajarnya itu memakai 49S. Nah, setelah itu langsung aja klik apply ataupun OK. Nah, setelah tersetting seperti itu, langsung aja kita klik import ini teman-teman. Klik import, lalu point from file. Nah guys, sebenarnya kalian itu bisa buat nambahin antara TXT maupun CSV. Nah, di sini aku mau nyentuhin terkait dengan penggunaan TXT. Soalnya kadang kalau semisal pakai CSV error, kalian bisa menggunakan cara ini buat alternatif. Buat CSV juga caranya sama guys. Klik, terus kalian klik CSV kalian, misal ini. Klik.
Nah, di sini klik tinggal open. Nah, kalau TXT, tinggal kita masukin TXT kita. Kan kita udah punya nih file TXT seperti ini. Nah, udah. Terus, di sini biasanya tuh belum ada yang namanya TXT ini, guys. Belum ada yang namanya TXT ini. Nah, ini tuh aku buat baru. Caranya klik new. Kita klik yang share point file, oke. Terus di sini kita masukin yaitu eh, sesuai dengan layout data kita. Paling kiri kan kita tadi buat penamaan ya, name. Oke. Terus di sini kita masukkan Northing, urut guys sesuai dengan layout eh, data kita di TXT. Ini buat alternatif kalau semisal kalian error di CSV. Nah, terus habis itu Northing, terus Esting, terus baru elevasi, point elevation. Nah, seperti ini langsung aja klik oke karena aku udah buat, nggak usah buat lagi. Nah, di sini kita kasih nama. Namanya apa? Kalau aku ngasih namanya TXT ini. Seperti itu. Kita cancel aja. Nah, terus kita pilih TXT lagi. Kita close. Nah, otomatis dia filenya itu file TXT. Nah, setelah itu kita klik bagian ini, terus di sini klik di sini, kita namain aja misal data Gunung Andong. Kita enter, klik, terus langsung klik OK. Nah, setelah itu kita klik Z, enter, terus enter. Nah, langsung muncul nih teman-teman elevasinya di sini nih. Tuh. Nah, langkah berikutnya tinggal kita masukin surface. Caranya klik surface, klik kanan, klik surface, langsung aja kita dinamain boleh, nggak boleh, langsung oke. Nah, setelah itu klik kanan lagi, klik di sini, tambah, langsung tambah lagi, terus kita di point group, klik kanan, kita pilih add, dan kita pilih yang tadi yang data gunungan dong. Kita ketik klik oke. Nah, jadi surface-nya seperti ini, teman-teman. Surface atau ini menunjukkan elevasi kita gitu. Nah, langkah berikutnya, kalau kalian mau melihat nih posisinya di mana, kita langsung aja ke geolocation, terus kita ke map, klik tanda bawah ini, bebas kalian mau pilih yang mana. Kalau aku biasanya hybrid. Nah, seperti ini. Nah, ini di Gunung Andong, teman-teman. Ternyata elevasinya seperti ini. Tuh. Nah, langkah berikutnya kalau kalian mau setting ataupun mau adjust lagi terkait dengan em, apa namanya labelnya maupun dari konturnya minor mayor itu misal ya kalau ini aku hilangin itu bisa teman-teman caranya klik kanan langsung aja ke point group properties terus ini kita hilangin nih kalau mau ngilangin kayak ini non sini juga non nah jadi nanti hilang ini nah hilang kan teman-teman gitu nah oke. Nah kalau misal untuk surface-nya klik aja klik kanan terus surface properties. Nah, di sini kalian bisa atur buat jarak dan lain-lain. Oke, buat settingannya di sini itu tuh bisa kita klik di bagian plus ini ya teman-teman dan kita bisa sesuaiin sendiri buat settingannya ini. Contohnya di smoothing itu tuh kita klik through. Sebelumnya itu pasti false ini kan. Kita klik through. Nah, baru kita bisa setting di smoothingnya di bawah ini sesuai dengan kebutuhan kalian seperti itu. Dan ini juga bisa kalian atur mayor minornya, terus legendnya, 3D geometrinya. Nih, tinggal kita klik plus ini. Nah, ini kontur atau apa, intervalnya. Nah, ini tuh interval buat minor, garis minornya. Ini tuh mayornya. Di sini aku pakai 5.000 sama 25.000. Terus kontur depresinya, ini misal kita true, itu ntar dia hidup gitu. Maksudnya bisa kita atur ini 10.000 sama 2.000 kalau punya aku. Begitu. Tinggal klik apply ataupun oke. Terus
kalian bisa atur buat jarak nih, buat jarak semakin segini itu semakin jaraknya semakin jauh. Terus misalnya nih, makin tidak apa ya, rapat, semakin tidak rapat. Jadi kalian sesuaiin sendiri aja seperti itu. Nah, misalnya supply seperti ini. Nah, untuk undangan ini mungkin aku akan pakai yang ini teman-teman. Yang ini. Nah, untuk ini aku biasanya pakainya layer. Langsung di apply dan oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu, setelah di sini kan belum ada label ya atau nah di sini kan udah ketara tuh teman-teman elevasinya tuh bentuknya seperti ini. Nah, tapi kita belum tahu tuh ini ketinggiannya berapa. Nah, caranya kita tambahin label. Caranya kita klik di sini dan annotate, terus habis itu label, add labels, terus kita masuk ke surface. Nah, surface, nah ini single itu satu-satu, kalau multiple sesuai namanya. Jadi langsung gitu. Nah, ataupun multiple at interval. Nah, coba kita simak dulu. Jadi kita tuh langsung ke sini. Nah, itu ada elevasinya teman-teman. Nih, elevasinya 95, koma berapa. Terus ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Kayak gitu. Nah, terus misal nih, yang multiple. Nah, kayak tadi surface, sama multiple. Tuh, langsung bisa banyak gitu teman-teman. Tuh, langsung banyak gini. Jadi langsung kita bisa tarik ini, langsung gini, seperti ini teman-teman. Nah, aku ratain dulu di sini ya, ratain kan. Nah, dengan data kayak gini teman-teman, itu tuh kelihatan tuh kalau misalnya di di sini tuh, ini kan 875 ya teman-teman di bawah. Nah, sama yang di atas sini, nah di sini tuh, itu lebih tinggi di sini daripada di bawah sini. Nah, dengan 18 tuh kita tahu gitu. 975 terus semakin naik terus semakin gede terus 1020 seperti itu teman-teman. Nah jadi segitu aja teman-teman buat tutorialnya untuk tutorial membuat kontur dari data survei Google Earth menggunakan Civil 3D. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.